ke teori konspirasi HAARP nih. Beberapa percaya kalau HAARP bisa mengendalikan cuaca, dan juga beberapa bencana yang terjadi di muka bumi ini, itu beberapa disebabkan oleh HAARP. Hai guys, welcome to our world. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Terima kasih udah klik video ini. Gue mau nanya sama kalian. Kalian pernah nggak sih ngalamin kalau misalnya mau pergi, udah rencana, udah planning apa gitu kan, terus gagal, cuman gara-gara cuacanya nggak bersahabat. Itu harusnya kesel banget kan? Pasti kesel banget. Lu udah rapi semuanya nih, terus gagal cuman gara hujan kayaknya gitu, atau longsor, tempat lokasinya lu pengen pergi ke sana terus longsor gitu. Pernah nggak sih lu tiba-tiba pengen, seandainya bisa gitu gue kendalin nih cuaca, gue pengen pergi, gue matiin hujannya. Mungkin kalian pernah mikir kayak gitu buat kendalin cuaca kayak gitu, cuman mustahil banget gak sih? Mana ada orang bisa ngendalin cuaca? Tapi kalau misalnya emang benar ada gimana? Seperti video kali ini, kita akan ngebahas suatu teori konspirasi di mana ternyata ada badan pemerintahan yang bisa mengendalikan cuaca. Siapa dia? Klik like dan subscribe-nya dulu. Ini gue masih sedih nih, soalnya yang nonton video gue masih banyak yang dari belum subscribe gitu loh. Udah? Ok. Ohem. Okte. Waze. And world. Ini sebelumnya sorry banget, di luar kayaknya ada yang lagi nyapu. Jadi kalau misalnya kedengeran suara sapu, maaf ya. Kita langsung masuk ke videonya. Cuaca merupakan salah satu faktor penting yang ikut ambil peran dalam seluruh kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Betul dong. Karena banyak seluruh kegiatan atau rencana yang bisa gagal atau lancar itu karena cuaca. Misalnya, kita ambil contoh gagalnya ya. Misalnya nih, ada orang yang rencananya gagal, kayak misalnya mau pergi liburan ke pantai, tiba-tiba hujan. Nggak jadi dong. Ada juga yang bisnisnya gagal karena cuaca. Contoh, ada pedagang es krim yang penjualannya tuh ya harus turun gara-gara cuacanya jadi musim penghujan atau musim dingin. Cuman hebatnya manusia, seiring berjalannya zaman dan perkembangan pola pikir manusia, akhirnya kita bisa mensiasati yang namanya cuaca ini. Dengan cara apa? Contoh, ada terciptanya namanya jas hujan untuk mensiasati hujan, karena kalau misalnya hujan, ya kita pakai jas hujan masih bisa dong kita pergi. Ada juga mensiasati dengan cara AC atau kipas angin, karena pas lagi cuaca panas, kita bisa nyalain itu untuk dapat sejuk. Tapi pernah dengar nggak kalau misalnya manusia ternyata bisa mensiasati cuaca dengan cara mengendalikan? Nih ya, mudah-mudahan dikendaliin. Kayak misalnya yang tadinya panas jadi hujan, terus hujan jadi panas. Kalau mikir nggak mungkin. Kalau untuk kalian yang tahu tentang dunia spiritual atau suku-suku gitu, mungkin pernah dengar yang namanya pawang hujan. Pawang hujan itu adalah salah satu tokoh dari desa atau suku yang mana dipercaya bisa mengendalikan cuaca. Kayak misalnya desanya nih lagi dilanda kekeringan, pakai pawang hujan buat nurunin hujan. Atau misalnya desanya lagi benar-benar dihantam hujan terus-terusan nih, sampai panen gagal, dibikin cuacanya jadi panas. Tapi untuk kali ini, kita nggak akan ngebahas pawang hujan atau sesuatu hal yang bersifat magis atau ritual. Masih di pengendalian cuaca, cuman nggak ke arah sana. Kita akan ngebahas tentang teori konspirasi HAARP. Apa itu HAARP? HAARP itu merupakan singkatan dari High Frequency Active Auroral Research Program, yang mana itu adalah program penelitian ionosfer, yang mana itu sama-sama didanai oleh Angkatan Udara Amerika Serikat, Angkatan Laut Amerika Serikat, Universitas Alaska, dan Defense Advanced Research Project Agency atau disingkat DARPA. HAARP sendiri didirikan pada tahun 1993 dan juga dirancang dan dibangun oleh BAE Advanced Technologies atau yang disingkat BATE. HAARP sendiri bertujuan untuk menganalisis ionosfer dan menyelidiki potensi pengembangan teknologi ionosfer untuk komunikasi dan pengintaian. Sebelum kita masuk ke HAARP ini, ingat tadi dia melakukan penelitian di mana? Di ionosfer dong. Apa ionosfer? Ionosfer itu merupakan salah satu lapisan atmosfer yang ada di muka bumi kita ini. Nah, sebelum kita masuk ke HAARP, kita masuk ke atmosfer kita dulu. Jadi, atmosfer kita itu ada beberapa lapis. Yang pertama, ini lapisan pertama nih. Lapisan pertama, ada yang namanya troposfer. Troposfer ini adalah lapisan atmosfer yang paling dekat sama kita. Karena di sini ada oksigen, yang mana kita bisa gunakan untuk bernafas. Yang kedua, nih lapisan kedua, ada yang namanya stratosfer. Stratosfer ini di mana ada lapisan ozon, yang mana ozon ini bisa berfungsi untuk melindungi kita dari paparan radiasi sinar ultraviolet. Yang ketiga,
ada mesosfer. Mesosfer ini adalah lapisan yang tugasnya untuk melindungi kita dari hantaman batu-batu meteor. Percaya nggak kalian kalau misalnya dari luar itu sebenarnya ada banyak meteor yang menghantam bumi kita ini. Cuman kita nggak berasa. Karena apa? Karena dihalangin sama mesosfer ini dulu. Nanti kalau misalnya di mesosfer ini dia kebakar habis, ya udah kita nggak berasa apa-apa. Tapi kalau misalnya dia nggak kebakar habis di mesosfer, baru kena bumi kita. Terus ada satu lagi, termosfer. Termosfer ini adalah lapisan atmosfer yang paling panas. Dan di termosfer ini adalah tempat dari seluruh satelit-satelit dunia berkeliaran di situ. Terus ada 5, balik kali ya. Nah, ada 5. Ini exosfer. Nah, kenapa gue balik? Soalnya exosfer ini lapisan paling luar dari seluruh atmosfer ini. Nah, di mana ionosfer? Ionosfer ini nggak masuk di dalam lapisan-lapisan ini. Ionosfer sendiri, dia merupakan atmosfer yang sifatnya bergesekan dengan atmosfer-atmosfer yang lain. Sehingga dari gesekan-gesekan itu, menghasilkan komponen-komponen listrik di dalam ionosfer. Itulah kenapa diberi nama ionosfer, yang mana diambil dari kata ion. Yang ion itu berarti molekul atau atom yang bermuatan listrik. Nah, ionosfer sendiri merupakan tempat untuk merambatnya seluruh sinyal-sinyal dan radio yang ada di seluruh dunia, yang mana nantinya akan dipancarkan kembali ke muka bumi. Sekarang kita masuk ke teori konspirasi HAARP ini. Beberapa percaya kalau HAARP bisa mengendalikan cuaca, dan juga beberapa bencana yang terjadi di muka bumi ini, itu beberapa disebabkan oleh HAARP. HAARP bekerja dengan cara menembakkan gelombang sinyal sebesar 3,8 MW di wilayah 2,8 sampai 10 MHz. Inilah yang menjadi sumber bagi para pencinta teori konspirasi, di mana mereka beranggapan dengan cara kerja HAARP yang seperti itu, itulah yang menyebabkan pengendalian cuaca dan penyebab dari bencana yang ada di muka bumi kita ini. Dan dengan itu, dipercaya HAARP ini adalah merupakan senjata pengendali cuaca milik Amerika Serikat yang bisa diaktifkan dan digunakan kapan saja. Mungkin kalian pada mikir, kenapa mereka bisa mikir mengapa HAARP ini merupakan pengendali cuaca dan bisa digunakan Amerika Serikat sebagai senjata? Karena pada zaman Perang Dunia Kedua, itu banyak spekulasi-spekulasi yang beranggapan kalau dasar yang membuat mereka percaya kalau HAARP ini merupakan senjata pengendalian cuaca milik Amerika Serikat itu karena selama periode Perang Dunia Kedua banyak gagasan-gagasan yang muncul untuk menjadikan cuaca sebagai senjata perang mereka, karena dipercaya cuaca dampaknya lebih hebat daripada nuklir. Dan negara-negara yang juga berlomba-lomba untuk membuat senjata pengendali cuaca ini adalah Rusia dan Cina selain Amerika Serikat. Percobaan pengendalian cuaca yang pertama kali dilakukan itu pada tanggal 13 November 1946, di mana seorang pilot yang bernama Curtis Talbot yang bekerja di Laboratorium Riset Listrik Umum itu naik ke ketinggian 14.000 kaki, sekitar 30 mil sebelah timur Schenectady, yaitu Schenectady atau Schenectady itu bacanya gimana gue nggak tahu. Itu ada di sekitar New York. Dia naik ke 14.000 kaki itu bersama seorang ilmuwan yang bernama Dr. Vincent J. Schaefer. Nah, mereka naik ke 14.000 kaki itu untuk melepaskan 3 pon es kering karbon dioksida beku. Kalian kalau tahu biang es tuh, biang es itu sebanyak 3 pon itu dilepaskan ke awan. Setelah mereka melepaskan 3 pon es kering tadi, mereka muter balik dan melihat banyak kristal-kristal kecil berjatuhan dari atas awan ke muka bumi. Dan akhirnya, badai salju pertama buatan manusia tercipta. Setelah percobaan ini, akhirnya Amerika pun merasa kalau mereka punya peluang atau potensi untuk mengendalikan cuaca. Dan akhirnya pada Agustus 1953 dibentuklah suatu komite, yang mana komite tersebut bernama Advisory President's Committee on Weather Control, atau Komite Penasihat Presiden untuk Pengendalian Cuaca, yang mana komite tersebut diketuai oleh Kapten Howard T. Orville. Komite tersebut bertujuan untuk menentukan keefektifan prosedur modifikasi cuaca dan sejauh mana pemerintah harus ikut terlibat dalam kegiatan pengendalian cuaca tersebut. Nah, Kapten T. Orville ini pernah bilang di majalah Collier, yaitu bacanya, pada edisi terbitan 28 Mei 1994, bahwa dalam kurun waktu 40 tahun lagi, tidak menutup kemungkinan bahwa sains akan menemukan cara untuk mengendalikan cuaca, akan menemukan cara tidak hanya untuk menghilangkan tornado atau badai lagi, tapi juga akan mempengaruhi semua cuaca hingga tingkat di luar kepala. 1954 ke 40 tahun 1994. HAARP didirikan 1993. Atas dasar itulah, maka dipercaya Amerika Serikat telah menemukan cara untuk mengendalikan cuaca. Dan HAARP ini dianggap sebagai instrumen yang digunakan untuk mengendalikan cuaca dan juga senjata yang siap diaktifkan kapan saja oleh Amerika Serikat.
Seluruh teori konspirasi ini tentu saja sudah sampai ke telinga pemerintah Amerika Serikat. Dan mereka langsung menepis segala teori konspirasi yang muncul tentang HAARP ini dengan mengatakan kalau HAARP memang betul-betul bekerja sesuai tujuan mereka tadi yang dijelaskan di atas untuk pengembangan penelitian teknologi terbaru di ionosfer. Cuman, beberapa dari publik juga masih nggak percaya tentang pembelaan yang dikeluarkan oleh HAARP ini. Mereka masih menganggap beberapa kejadian bencana yang ada di muka bumi ini masih hasil ciptaan HAARP. Seperti contohnya, banjir, kekeringan, badai petir, gempa bumi di Iran, Pakistan, Haiti, Filipina, pemadaman listrik besar-besaran, jatuhnya TWA penerbangan 800, sindrom perang teluk, dan sindrom lelah kronis. Dan lebih mengejutkan lagi, beberapa ada yang percaya kalau HAARP ini selain sebagai pengendali cuaca, HAARP juga bisa digunakan sebagai pengendali pikiran. Seperti contohnya, ada seseorang yang bernama Nick Begich Jr., yang mana dia merupakan putra dari mantan anggota DPR Amerika Serikat yang bernama Nick Begich, dan juga merupakan seorang penulis dari Angels Don't Play This HAARP, mengklaim bahwa HAARP dapat menceritakan gempa bumi dan mengubah lapisan atmosfer teratas menjadi sebuah lensa yang membuat langit seolah-olah terlihat terbakar. Dan juga, dia membuat situs web yang mengklaim bahwa HAARP ini sebagai alat pengendali pikiran. Ada juga mantan gubernur Minnesota dan juga seorang teoriwan konspirasi yang bernama Jesse Ventura. Bukan S. Ventura, Jesse Ventura. Dia benar-benar mempertanyakan apakah HAARP ini adalah alat pemerintah untuk memanipulasi cuaca atau memborbardir masyarakat dengan gelombang pengendali pikiran. Nah, Ventura ini sudah mengajukan permintaan secara resmi untuk melakukan kunjungan ke HAARP, cuman ditolak. Dan akhirnya dia maju secara paksa dengan tiba-tiba muncul aja di HAARP, dan akhirnya diusir. Nah, yang membuat para pencinta teori konspirasi yakin kalau HAARP ini adalah sebagai senjata Amerika Serikat untuk mengendalikan cuaca, itu karena cara kerja dari HAARP sendiri itu masih banyak yang menjadi misteri gitu loh. Masih nggak jelas cara mereka kerja tuh kayak apa. Dan tidak seperti instansi pemerintah Amerika Serikat yang lainnya, yang mana sifatnya terbuka, HAARP ini lebih tertutup. Mereka tidak mempublikasikan hasil kerjanya ke masyarakat luar. Well, itu tadi tentang teori konspirasi HAARP ini. Gimana menurut kalian? Mungkin nggak untuk seseorang mengendalikan cuaca? Dan kenapa gue ngebahas ini? Karena di next videonya, gue akan membahas satu kejadian bencana alam di Indonesia yang mana diduga bencana alam tersebut hasil rekayasa buatan Amerika Serikat. So, terima kasih buat udah nonton video gue. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan loncengnya. Jadi setiap kali gue upload video, kalian bisa langsung dapat notifikasinya gitu. Oh, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Ajak teman-teman kalian buat pusing-pusingan bareng di video ini. Dan jangan lupa follow Instagram gue di @ferdian_agusta. Kalian bisa DM gue di situ buat next konten kayak misalnya bang bahas ini bisa di situ. Dan jangan lupa nonton segmen video gue yang lain di On OK dan What People Need. So, see you next video. Ciao.